Halo, selamat bergabung dalam mata kuliah Metode Statistika. Topik kali ini adalah tentang uji kesamaan variansi. Seperti yang kita ketahui, salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis variansi adalah kesamaan variansi dari masing-masing kelompok data yang diperoleh. Jadi, dalam analisis variansi terdapat dua asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kenormalan data atau dari pengamatan kita, setiap pengamatan kita, sampel itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu1, mu2, sampai mu_n atau masing-masing dengan rata-rata untuk masing-masing kelompok. Dan yang kedua adalah variansi dari semua kelompok itu adalah sama. Jadi, kalau dituliskan ya dari masing-masing variansi itu sama, maka setiap data pengamatan kita itu berdistribusi IIDN ya dengan rata-rata untuk masing-masing kelompok dan sigmanya atau variansinya itu sama. Ya. Ini adalah salah satu asumsi. Ini adalah asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis variansi. Jadi kalau misalnya ini adalah satu arah, maka hanya ada satu faktor. Maka pengamatan YI, YIJ ini menyatakan kelompok, J ini menyatakan berapa banyak sampelnya. Itu harus masing-masing sampelnya itu harus berdistribusi normal, independen, identik, atau saling bebas dengan distribusi normal dengan rata-rata mu_i dan variansi sigma kuadrat. Maka di sini kita harus menguji kesamaan normalitasnya ya, kesamaan kenormalan datanya, kemudian variansinya harus sama. Uji apa saja yang bisa digunakan? Yang pertama adalah uji Bartlett dan uji Leven. Nah, bagaimana hipotesisnya? Hipotesis H0 adalah H0 sama dengan sigma kuadrat 1, sigma kuadrat 2, sigma kuadrat 3, sampai sigma kuadrat K itu sama. Dan H1-nya adalah variansi dari semua kelompok itu tidak semua sama. Atau minimal ada sepasang variansi kelompok yang tidak sama. Nah, ini adalah statistik ujinya. Jadi, statistik uji yang Bartlett, yang pertama ya, statistik ujinya adalah ini, kita bisa lihat sendiri. Ini adalah statistik uji Bartlett dengan N, itu adalah penjumlahan dari semua banyaknya sampel untuk setiap kelompok. Jadi, kalau misalnya banyaknya sampel untuk setiap kelompok berbeda, maka ini bisa digunakan atau langsung saja ya kalau misalnya jumlah sampelnya sama, tinggal di K dikali N. K ini adalah banyak kelompok, N ini adalah sampel untuk masing-masing kelompok kalau N-nya sama, kalau banyak sampel untuk masing-masing kelompoknya sama. Kemudian SP kuadrat itu adalah ini, kita lihat ya, di mana kita perlu mencari masing-masing variansi untuk masing-masing kelompok ya. Kita mencari variansi sampel untuk masing-masing kelompok. Ini adalah variansi sampel untuk masing-masing kelompok. Kemudian, yang kedua, untuk uji Bartlett lagi adalah daerah kritisnya. Jadi, statistik uji Bartlett tadi, ya, statistik uji Bartlett yang B tadi ya, itu merupakan nilai variabel acak B yang mempunyai distribusi Bartlett. Jadi B ini adalah variabel acak dari B ya, nilai statistik uji Bartlett B ini adalah nilai dari variabel acak B yang mempunyai distribusi Bartlett atau dia mengikuti distribusi Bartlett. Jadi biasanya di buku-buku statistika teman-teman nanti bisa lihat ada tabel Bartlett. Jadi itu yang akan kita gunakan untuk menemukan atau menentukan nilai tabel dari Bartlett-nya. Nah,
Ini untuk kasus N1, N2, N sampai dengan NK itu sama ya, untuk sampel untuk kasus di mana sampel untuk masing-masing kelompok itu sama, H0 ditolak pada taraf signifikansi alfa jika B atau nilai hitung dari statistik uji Bartlett itu lebih kecil dari B, K dalam kurung alfa titik koma N. Atau ini adalah nanti nilai tabelnya. Ya, K ini menyatakan banyak kelompoknya, alfa ini menyatakan taraf signifikansi, N ini adalah banyak sampelnya. Sedangkan untuk ukuran sampel yang tidak sama, ya, untuk ukuran sampel yang tidak sama, masing-masing kelompok memiliki ukuran sampel yang berbeda atau banyak sampel yang berbeda, maka H0 ditolak pada taraf signifikansi alfa jika B atau nilai statistik uji Bartlett itu lebih kecil dari B, K, alfa, N1, N2, sampai NK, di mana B, K, alfa, N1, N2, sampai NK itu kita dapatkan dengan menggunakan rumus ini. Ya, jadi kita cari dulu yang pertama, sama seperti yang kita cari dulu, jadi rumusnya jumlah sampel, ukuran sampel 1 dikali ini cari di, yang pertama kita cari ini di tabel, sama dengan sistemnya yang pertama ya, yang N sampelnya sama, kemudian kita carikan lagi untuk sampel yang kedua, nilai Bartlett-nya, kemudian sampai sampel yang terakhir. Jadi cari di tabel Bartlett. Ya, nilai B, K, alfa, N, atau B, K, alfa, NI itu kita cari berdasarkan tabel Bartlett. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah uji Levin. Bagaimana statistik uji Levin? Statistik uji Levin ini. Jadi kita statistik uji Levin kita cari terlebih dahulu nilai ZIJ ya, atau nilai ZIJ yang diperoleh dari persamaan ini ya. Jadi nilai pengamatannya atau YIJ-nya dikurangi Y dot bar, YI dot bar, Y bar dot I, ya bacanya Y bar dot I, dimutlakan atau menggunakan yang ini. Jadi yang ini menggunakan rata-rata masing-masing kelompok, yang ini adalah nilai median masing-masing ke kelompok. Jadi biasanya kalau kita menggunakan salah satu aplikasi, kalau di R dia menyediakan pilihan kita mau pakai median atau pakai rata-rata. Tapi kalau untuk SPSS biasanya dia pakai nilai rata-rata. Jadi nanti selanjutnya juga saya akan mencoba menghitung berdasarkan ZIJ, menghitung nilai ZIJ berdasarkan dikurangkan dengan nilai rata-rata untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti kita hitung lagi setelah kita memperoleh nilai ZIJ, kita hitung ZI dot-nya, ya nilai Z untuk masing-masing, jumlahan Z untuk masing-masing kelompok, kemudian ini adalah jumlahan Z untuk semua nilai Z-nya. Daerah kritisnya, ya statis uji Bartlett yang tadi LA ini, itu merupakan nilai variabel acak L yang berdistribusi F. Ya. Jadi statistik uji Bartlett yang LA ini itu mengikuti distribusi F dengan dB atau derajat bebas yang pertama adalah K-1 dan derajat bebas yang kedua adalah N-K. Jadi nanti nilai tabel untuk uji Levin itu kita menggunakan nilai tabel berdasarkan distribusi F. Pasti teman-teman sudah ya tahu bagaimana cara membaca tabel F. Tabel F dengan DB1 atau DF1, ada yang menulis F1, V1 ya. V1 itu K-1 dan DB2, DF2 atau V2 itu N-K. Jadi H0 ditolak pada taraf signifikansi alfa jika LA atau nilai statistik uji dari LA itu lebih besar dari nilai tabelnya. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ada yang menyatakan bahwa mobil mahal dirakit lebih berhati-hati dibandingkan dengan mobil murah. Untuk menyelidiki apakah terdapat
Apakah pendapat ini beralasan? Diambil 3 tipe mobil untuk diselidiki berapa banyak bagian yang cacat. Data banyaknya cacat dari mobil-mobil tersebut dicatat dalam tabel. Ini tabelnya, ini ada mobil model A, model B, model C. Jadi mobil antara mobil A, mobil B, mobil C ini ada yang mobil murah, ada yang mobil lumayan murah, ada yang mobil sangat murah. Mobil murah, mobil lumayan mahal, dan mobil yang sangat mahal. Apakah banyak kecacatan ya? Yang dicatat adalah banyak kecacatan dari sampel, dengan dimana sampel-sampel tersebut merupakan salah satu dari mobil murah, mobil lumayan mahal, dan mobil sangat mahal. Ingin dilihat apakah banyaknya kecacatan itu dipengaruhi atau apakah mobil murah lebih banyak cacatnya daripada mobil mahal dalam proses perakitannya. Karena kan tadi dia berpendapat bahwa mobil yang lebih mahal biasanya lebih berhati-hati ketika dirakit. Oke, yang pertama yang akan kita hitung, sebenarnya fokusnya kita ingin menguji apakah variansi banyaknya cacat dari mobil A, mobil B, dan mobil C ini sama atau tidak. Oke, berarti kita uji kesamaan variansinya ya. Oke, yang pertama cara penyelesaiannya, yang pertama tentu saja namanya pengujian hipotesis ya. Pengujian kesamaan variansi yang pertama adalah kita definisikan dulu hipotesisnya. H0 adalah sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2 sama dengan sigma kuadrat 3, karena ada 3 kelompok atau 3 jenis mobil yang digunakan. H1-nya adalah ketiga ragam atau variansi ya. Ketiga ragam atau variansi, saya biasa pakai ragam atau variansi sama. Ketiga ragam atau ketiga variansi tidak semuanya sama, jadi ada minimal misalnya entah sigma kuadrat 1 yang berbeda dari sigma kuadrat 2, atau sigma kuadrat 2 yang berbeda dari sigma kuadrat 3, atau sigma kuadrat 1 yang berbeda dari sigma kuadrat 3, sigma kuadrat 3, atau semuanya ini berbeda. Itu H1-nya. Oke, kita definisikan taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 0,05, daerah kritis ya. Untuk uji Bartlett, H0 ditolak jika, ya ini tadi saya bilang karena jumlah sampelnya berbeda, ya jumlah sampelnya berbeda, sampelnya yang pertama 4, 5, dan 6, ya. Maka kita cari dulu, ya, kita cari 0,469 itu adalah diperoleh dari B 0,05, B3, K-nya ada 3 ya, 0,05, N-nya berapa? 4. Nah, ini kita cari di tabel Bartlett tadi. Silakan cari tabel Bartlett ya, biasanya di masing-masing buku, biasanya di setiap buku metode statistika tuh ada tabel Bartlett. Yang saya gunakan adalah buku Walpole, jadi silakan teman-teman atau cari di internet ya, browsing untuk tabel Bartlett. Nah, ini diperoleh, maka berdasarkan tabel Bartlett, untuk yang kelompok pertama, diperoleh nilai tabelnya adalah 0,4699. Maka yang kedua juga 0,483, yang ketiga adalah 0,5762. Dikalikan dengan masing-masing sampel, kemudian dijumlahkan, dibagikan banyak sampel. Rumusnya tadi sudah ada dibahas di slide sebelumnya. Maka diperolehlah H0 ditolak jika nilai statistik hitung atau nilai hitung dari uji Bartlett-nya atau B-nya itu lebih kecil dari 0,5767. Nah, sedangkan kalau daerah kritis untuk uji Leven, tadi sudah juga saya bahas bahwa statistik uji Leven yaitu LA itu dibandingkan dengan tabel F. Tabel F, tadi alfanya 0,05, V1-nya adalah tadi kita dapat 0,05 ya. V1-nya berapa? V1-nya adalah K-1, 2. Kemudian yang kedua V2-nya adalah N-K. N-nya adalah 15 ya, jumlah semua banyak sampelnya keseluruhan adalah 15 dikurang banyaknya kelompok 3, maka 12. Nah, kita cari di tabel F. Di tabel F dengan taraf signifikansi 0,05,
F1 atau V1, DFB1, DF1 itu 2, dan V2 itu adalah 12. Derajat bebas 1 adalah 2, derajat bebas 2-nya adalah 12. Diperolehlah 3,89. Jadi untuk uji Levin, H0 ditolak jika LA-nya lebih besar dari 3,89. Oke, setelah hipotesis taraf signifikansi statistik uji ya, statistik uji sebenarnya. Mohon maaf, saya lupa di sini kita tambahkan statistik uji harusnya. Jadi setelah taraf signifikansi tambahkan statistik uji. Ya, B sama dengan dituliskan kembali ya teman-teman, LA sama dengan, oke, maka daerah kritis. Setelah daerah kritis yang kita lakukan adalah perhitungan. Nah, uji Bartlett-nya, dan untuk uji Bartlett pertama-tama kita hitung dulu variansi untuk variansi sampel untuk masing-masing kelompok. Diperolehlah 1,583, 2,30 dan 2,700. Maka kita hitung SP-nya ya. Rumus untuk SP S kuadrat P sudah dijelaskan, sudah disebutkan di slide sebelumnya. Maka kita hitung. Diperolehlah S kuadrat P-nya adalah 2,254. Maka statistik uji Bartlett ya, B sama dengan kita masukkan angka-angka ini di rumusnya, maka diperolehlah nilai B sama dengan 0,9804. Itu untuk uji Bartlett. Nah, bagaimana dengan uji Levin? Uji Levin yang pertama kita harus menghitung dulu Z, I, J. Berarti kita kayak model melakukan transformasi ya untuk masing-masing datanya. Maka saya tadi sudah bilang saya menggunakan yang rata-rata. Ya. Jadi saya buat tabel, ini adalah hasil, ini adalah Z11, ini Z12, ini Z13, ini Z14, ini juga Z21, Z22 dan seterusnya. Ini Z31 dan seterusnya sampai Z35. Ya, rumusnya tadi YI yang datanya di awal, YI dikurang rata-rata untuk masing-masing ke kelompok. Maka diperoleh nilai Z. Ini Z11, Z12, Z1 dan sampai Z35. Jadi datanya tadi masing-masing dikurangkan oleh masing-masing rata-rata masing-masing kelompoknya dimutlakkan. Nah, kemudian kita jumlahkan, ini jadinya Z1 dot, ini jadinya Z2 dot, ini Z3 dot. Ini adalah Z dot dot. Ya, yang ini ya, yang di dalam kot. Nah, oke, setelah kita menghitung ZIJ-nya, kita hitung ZI dot. Ini Z1 dot, Z2 dot, Z3 dot. Itu adalah penjumlahan ya. Penjumlahan atau rata-rata ya tadi ya. Kita kembali melihat persamaannya. Nah, Z ya, rata-rata untuk masing-masing kelompok, rata-rata nilai ZI-nya, nilai Z rata-rata Z ya, rata-rata Z untuk masing-masing kelompok. Kemudian Z dot-dotnya adalah rata-rata semua nilai ZIJ-nya dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyak atau keseluruhan sampelnya. Oke, kemudian kita hitung, kita masukkan, sudah kita hitung ZIJ-nya, ZI dot-nya, dan Z dot-dotnya, maka kita masukkan ke rumusnya. Ya, rumusnya N besar atau N besar dikurang K dibagi K dikurang 1, kemudian yang di atas adalah penjumlahan NI, di mana Z I dot dibagi Z dot dot dikurang Z dot dotnya dikuadratkan. Ya, ikut rumus saja. Kemudian yang di bawahnya adalah penjumlahan dari ZIJ dikurang ZI dot. Jadi setiap sampelnya atau setiap nilai Z-nya dikurangi dengan rata-rata Z untuk setiap kelompoknya. Dijumlahkan, dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan, baru kita dapat 6 dikali 0,525 dibagi 6,73. Dapatnya lah LA sama dengan 0,479.
Perhitungan sudah, maka kita ke keputusan. Ya, tadi nilai B sama dengan 0,9804, ternyata dia lebih besar dari nilai tabelnya 0,5767, dan nilai uji Leven juga menunjukkan bahwa tadi 0,479 lebih kecil dari 3,89, maka H0 gagal ditolak. Ini kan tadi H0 ditolak jika lebih kecil, yang LA H0 ditolak jika dia lebih besar. Ternyata ini adalah lebih besar, maka H0 ditolak, H0 gagal ditolak maksud saya. Dan untuk uji Leven, ternyata nilai statistik uji Leven-nya itu lebih kecil dari nilai tabel, maka H0 gagal ditolak. Kesimpulannya adalah sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2 sama dengan sigma kuadrat 3, atau ketiga variansi sama. Maka untuk kasus banyaknya cacat mobil ya, 3 jenis mobil itu bisa dilanjutkan atau memenuhi asumsi variansi kesamaan variansi. Oke, ini referensi yang bisa teman-teman baca ya, dua-duanya dari Walpool, dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan melalui e-learning Unmu.